Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi. Kajian transportasi erat kaitannya dengan tata guna lahan, sehingga kajiannya cenderung akan tumpang tindih atau boleh didefinisikan saling melengkapi. Adanya jaringan transportasi akan mengubah bobot aksesibilitas suatu tempat. Aksesibilitas berpengaruh terhadap nilai dan penggunaan lahan. Bagaimana citra dan peta diolah untuk melihat nilai aksesibilitas suatu sarana transportasi? Salah satu cara adalah penggunaan citra satelit dari berbagai waktu untuk monitoring perubahan penggunaan lahan, klasifikasi pemukiman, dan analisis perubahan NJOP, nilai jual objek pajak. Contohnya adalah pemanfaatan citra Ikonos Geo dalam penelitian dijadikan alternatif kegiatan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam menentukan klasifikasi pemukiman atas dasar aksesibilitasnya. Pada tampilan bumi yang sebenarnya, kondisi suatu posisi suatu pedesaan dan perkotaan memiliki wujud topografi yang berbeda dan rumit dengan dimensi yang heterogen. Mulai dari struktur bangunan, luas lahan yang ada, sistem jaringan jalan, dan transportasinya. Dengan demikian, penginderaan jarak jauh mengatasi permasalahan yang terkait dengan ruang wilayah dan bagaimana metode atau cara mengaturnya tanpa harus melakukan kontak langsung dengan wilayah atau ruang tersebut, karena keterbatasan akses atau tidak memungkinkannya untuk melakukan survei secara nyata di lapangan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam pemetaan dan pengaturan ruang wilayah telah mengubah paradigma visualisasi bentuk-bentuk permukaan bumi daratan dan perairan yang selama ini tidak dapat diwujudkan. Lebih detail, penginderaan jarak jauh dapat mempergunakan beberapa media, baik yang konvensional maupun mutakhir. Media ini meliputi penggunaan teropong, pesawat terbang, balon udara, drone, dan penggunaan satelit. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah contoh satelit, yaitu satelit Landsat 8. Satelit ini berfungsi untuk melakukan pengamatan perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah, bahkan bisa di suatu negara. Pemerolehan data dengan pesawat terbang atau satelit, data penginderaan jarak jauh dapat diperoleh dengan melakukan pemotretan atau penangkapan visual suatu objek dengan menggunakan kamera yang kemudian data rekaman visualisasi tersebut diinterpretasikan. Interpretasi data penginderaan jarak jauh dapat dianalisa dengan cara yang pertama, analisis monokuler, yaitu analisis citra dengan menggunakan mata telanjang, meja sinar dan kaca pembesar. Yang kedua, analisis stereoskopik, yaitu analisis dengan menggunakan alat stereoskop, di mana alat ini akan menampilkan citra 3 dimensi. Yang ketiga adalah analisis digital, yaitu analisis citra dengan menggunakan sistem software komputer. Data penginderaan jarak jauh meliputi beberapa unsur, diantaranya skala, bentuk, ukuran, pola, warna atau rona, bayangan, situs atau letak wilayah, tekstur, dan asosiasi. Dari pemaparan di atas, penginderaan jarak jauh atau remote sensing berperan sangat besar. Salah satunya dalam mengatur sistem transportasi dan merupakan data yang sangat penting dalam membuat suatu kebijakan dalam bidang transportasi. Permasalahan transportasi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena berkaitan dengan perkembangan populasi penduduk, mobilitas, dan tata ruang lahan dan jalan yang semakin berkembang secara dinamis. Manfaat penginderaan jauh untuk pengembangan transportasi.
Yang pertama, perencanaan jaringan jalan. Foto udara dan citra satelit dapat dimanfaatkan untuk perencanaan jaringan jalan. Misalnya, untuk desain infrastruktur jalan tol, perencanaan jalan baru, perencanaan jalur alternatif, dan perbaikan jaringan jalan. Manfaat yang kedua, perencanaan rute angkutan. Dengan citra satelit, perencanaan trayek atau rute angkutan dapat terbantu dalam mengatur rute perjalanan yang dilalui oleh kendaraan umum di suatu wilayah, sehingga efisiensi waktu dalam mencapai tujuan dapat tercipta. Selain itu, pengawasan rute angkutan pun dapat dilakukan. Manfaat yang ketiga, perencanaan jalur rel kereta api. Citra satelit dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dan merencanakan rute yang efisien untuk dilalui kereta api. Manfaat yang keempat adalah perencanaan bandar udara dan pelabuhan. Citra satelit membantu dalam perencanaan penentuan lokasi bandar udara dan pelabuhan yang aman bagi pelayaran didasari dengan SOP Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Yang kelima adalah perencanaan konektivitas jalan di suatu wilayah. Merencanakan konektivitas dan aksesibilitas pada suatu sistem transportasi yang menghubungkan daerah terpencil dengan daerah perkotaan. Mengetahui kondisi jalan yang ada, baik kondisi jalan provinsi, daerah, dan nasional. Manfaat yang keenam adalah zonasi dan prediksi laju pertumbuhan transportasi. Penginderaan jauh juga bermanfaat untuk penentuan zonasi atau zoning transportasi, membuat pemodelan transportasi yang diinginkan bagi pembuat kebijakan transportasi, dan memprediksi laju pertumbuhan transportasi dari tahun ke tahun. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah desain jalan tol yang memanfaatkan penginderaan jauh. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.